Halo semua, perkenalkan, nama saya Melisa Brubangun. Saya kuliah di Universitas Negeri Medan, angkatan 2021. Di video kali ini, saya akan menunjukkan video konseling individual sebagai pemenuhan tugas mata kuliah di semester 5 ini. Selamat menyaksikan. Halo guys, kenalin nama aku Christina Natalia Brubangun. Aku lahir Desa 5, 16 Desember 2005, jodoh aku Sagittarius. Alamat aku di Jalan Kenanga 3, Simpang Selayang, Kota Medan. Umur aku sekarang 17 tahun. Cita-cita aku mau jadi HRD, mau jadi penyiar dan segala macam. Hobi aku nonton film dan berkreasi segala macam. Oke, jadi aku datang ke konselor untuk ceritain sedikit masalah aku yang selama ini mengganggu pikiran, buat aku overthinking, down, dan ya pokoknya mengganggu hari-hari aku, yaitu masalah anak sekolah yang gak jauh-jauh dari ulangan mendadak, dari ujian. Nah, aku salah satunya yaitu ujian tengah semester, dimana itu jadi syarat kelulusan kita untuk bisa naik ke semester 2 nanti. Karena selama ini aku PKL, terus pulangnya tuh kan jam 6, jam 7, jadi aku sering keteteran, ngantuk, capek, akhirnya aku ketiduran dan aku jadi lupa buat belajar, baca buku. Jadi aku overthinking, gimana ya aku harus menghadapi ujian tengah semester di bulan 1 nanti. Maka dari itu aku datang ke konselor untuk menceritakan masalah aku dan berharap cerita aku dapat didengarkan dan diberikan solusi yang terbaik. Kira-kira bagaimana ya ending dari masalah aku ini? Bye-bye. Selamat siang adik, selamat datang. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Boleh, perkenalkan nama saya Christina Natalia, saya siswi SMK kelas 12. Sekarang saya sedang sibuk praktek kerja industri di suatu hotel di tengah kota Medan. Boleh kakak tahu alasan Christina kemari? Boleh, saya datang ke sini ingin menceritakan satu masalah yang selama ini tuh menghantui saya, mengganggu pikiran saya setiap saat, setiap waktu. Jadi gimana ya kak, saya mau berbagi aja, sharing gimana masalah saya yang selama ini buat saya selalu kepikiran setiap harinya. Sebelumnya Christine, apakah sudah pernah ikut konseling? Kalau konseling sih udah pernah ya kak, cuman itu udah lama banget, mungkin sekitar 6 bulan yang lalu lah sebelum aku praktek kerja industri. Boleh kakak tahu Christine paham mengenai konseling seperti apa? Kalau sejauh yang Christine tahu ya kak, konseling itu kalau bahasa gaulnya sih curhat ya, itu kayak menceritakan masalah kita ke seseorang. Nah, jadi seseorang itu yang jadi good listener kita dan memberikan solution buat masalah kita. Nah, sebagai posisi aku pun sebagai untuk menceritakan masalahku, aku merasa lebih lega setelah sharing dan menceritakan masalahku. Akhirnya aku jadi lebih paham dan membuka pikiran aku lebih luas lagi. Itu sih kak yang aku tahu. Kalau misalnya kakak dengar ya dari penjelasan Christine mengenai konseling, sebenarnya itu sudah benar, hampir benar ya kan. Tapi sedikit tambahan ya Christine, kalau misalnya di konseling ini itu bukan hanya sekedar curhat saja, tetapi kalau sekedar curhat kan mungkin kita sekedar berbagi informasi saja. Tapi kalau dalam konseling ini kita akan bersama-sama mencari solusi yang tepat untuk mencari masalah dalam permasalahannya si Christine. Dan dalam konseling ini ada 2 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan,
yang dimana saat Christine menceritakan semua masalahnya pada kakak, semua itu akan terjamin aman dan tidak ada pihak ketiga yang akan tahu. Dan satu lagi itu yang namanya akses keterbukaan, yang dimana Christine bisa dengan leluasa menyampaikan semua keluh kesahnya pada kakak dengan aman dan nyaman juga, seperti itu Christine. Oh berarti Kak, setelah aku ceritain masalah aku ke kakak nih, berarti ini udah jamin ya nggak akan ada yang tahu masalah aku. Soalnya kan aku malu juga nih Kak, kalau misalnya masalah aku yang aku pendam selama ini orang-orang lain pada tahu. Sudah pasti aman. Kalau itu boleh ceritakan sedikit. Usulnya sih Kak, aku mau ceritain dari awal dulu ya. Jadi kan aku ini siswi SMK kelas 12 dari jurusan perkantoran. Dimana aku tuh harus melakukan praktek kerja industri yang mana itu menjadi salah satu syarat buat aku bisa lulus dari SMK ini. Nah, dimana kalau misalnya di masa-masa biasa nih, aku pasti belajar tuh, belajar mengajarnya kayak dari Senin sampai Sabtu itu kan pulangnya masuknya dari jam 7, pulangnya jam 2 sore. Jadi itu kan udah biasa nih, udah biasa. Jadi suatu saat ketika aku dimasukkan, maksudnya aku menjalani masa PKL, aku merasa kayak wah ini berbeda banget nih, dimana aku tuh harus masuk dari jam 8 pagi dan aku pulangnya tuh jam 6 sore, jam 7 malam. Jadi kadang aku merasa kayak wih beda banget nih. Jadi kayak kerasa banget capeknya, mungkin karena nggak biasa ya. Jadi kan biasanya belajar mengajar tuh kayak aku pulang jam 2 sore, aku bisa istirahat dulu, bisa ngerjain pekerjaan rumah, dan di malam hari aku bisa belajar, baca buku segala macam. Jadi ketika aku di masa PKL ini, aku pulang jam 7 malam, belum lagi aku makan, mandi, aku capek, pikiran aku banyak. Jadi aku tuh gak pernah belajar lagi kan, gak pernah baca buku lagi. Bahkan untuk cari tahu tanpa pengetahuan umum aja aku udah jarang banget. Jadi inti dari masalah aku sih, aku overthinking, aku takut banget gimana ya aku menghadapi ujian tengah semester ini yang akan kami lakukan di awal bulan 1. Gimana ya Kak? Pastinya kita ada keluh kesah dong, kayak aku udah selama ini gak pernah belajar lagi nih, gak baca buku. Gimana ya aku bakal pahami materi ini? Kalaupun iya emang nanti aku bakal keluar di pertengahan Desember nih, tapi nggak mungkin dong dalam jangka waktu beberapa hari aja aku bisa merangkum seluruh materi yang ada dari 11 mata pelajaran satu semester. Pasti nggak mungkin dong Kak. Jadi aku sering banget overthinking, mikirnya duh gimana ini, aduh Tuhan tolong aku, gimana ya caranya. Ya gitu sih Kak, itu pasti selalu gangguin aku di kerjaan aku pun. Ketika aku sedang di masa prakrim itu terus aja aku pikirin, kan aku bisa ngelamun gimana ya overthinking terus-terusan gitu Kak. Kalau boleh tahu Christine, kalau misalnya kerja, ini PKL maksudnya, itu sampai hari apa gitu, hari kerja? Kalau kami sih Kak, jangka waktunya itu 5 hari kerja dan 2 hari off-nya. Aku kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, Sabtu Minggunya aku. Begitu. Kalau misalnya kan Christine bilang tadi nih, kalau misalnya Christine itu kan sering overthinking, sebelumnya cerita ke teman atau ke apa gitu, ada? Pernah sih Kak kalau cerita ke teman, apalagi nih aku kan punya banyak teman dari sekolah, teman beda departemen, teman dari hotel, banyak juga. Cuman kan Kak, aku tuh paling males cerita sama teman aku itu karena pasti respon mereka tuh nggak pernah pas di hati aku. Saya respon mereka itu nggak gimana ya, nggak enak gitu. Ada beberapa temen yang kalau aku cerita gitu kan, dia ngerespon kayak udahlah lebay banget sih, apa sih alay banget, bisa ya tuh aduh lebay kali gitu. Terus ada juga temen aku yang bilang kayak gini,
aku paling kesel nih kalau aku lagi cerita terus temen aku malah adu nasib, kayak mereka bilang gini, ah masih mending ya tuh, lah aku lebih gini gini gini, masih mending ya tuh aku gini gini gini. Aku paling gak suka karena itu kayak aku merasa, wah masalahku udah gak sepele nih sama orang ini. Iya aku tahu, iya pasti belum tentu kan aku harus minta, eh, aku mau dia itu bertindak sesuai yang aku mau, tapi minimal ya jangan dong nganggap masalah orang sepele itu. Terus kadang aku cerita ke teman juga nggak direspon. Nanti pas aku cerita dianya main handphone, atau pas aku cerita dianya nengok ke sana nengok ke sini, nggak fokus sama cerita aku. Jadi aku tuh selalu ngerasa nggak puas kalau cerita ke temen aku. Kalau boleh kakak tahu respon teman-teman di Kristen seperti apa yang namanya? Maksud kakak seperti apa responnya, dan misalnya respon yang istimewa itu seperti apa? Nah karena kayak aku bilang tadi kak, respon temen aku tuh kadang yang bilang aku lebay lah, alay lah, ada yang malah adu nasib lah, ada yang enggak dengerin aku cerita. Maksud aku tuh aku mau mereka simpati dari mereka gitu kak. Misalnya nggak perlu mereka ngelakuin suatu hal yang bisa bantu aku, nggak perlu, aku cuma butuh didengerin aja. Aku butuh good listener gitu lah kak. Terus nggak perlu lah ya Hmm, harus ikut merasakan sekali gitu, tapi bisa ikut apa aja ya, ikut. iya aku seneng gitu kak kalau ada orang yang simpati ke aku, kayak ada mau dengerin cerita-cerita aku, terus mau istilahnya kayak istilahnya cuma buat bilang sabar ya gitu aja, terus ngasih solusi kayak pendapat, kayak misalnya kamu jangan sedih ya, kamu sabar ya, kamu bisa belajar kok, kamu pasti bisa kok, jangan sedih, jangan patah menyerah. Aku pengen dengar kata-kata itu dari temen aku, cuma aku nggak pernah dapet kayak gitu dari teman-teman aku. Kalau begitu Christine datang ke tempat yang lebih tepat lah ya berarti, karena di sini kita bisa sering-sering curhat, bisa cari solusi bareng-bareng. Oke Christine, bisa dilanjut lagi, dijelaskan lagi lebih mendalam seperti apa kronologinya. Biasanya sih kak karena teman-teman aku gitu ya kan, terus aku juga jarang tuh cerita sama orang tua, bukan karena apa-apa ya kak, aku merasa kalau aku cerita ke orang tua itu pasti buat orang tua makin banyak dong, apalagi nih orang tua nih pasti mereka ada banyak kan, mau biaya hidup anaknya di perantauan, terus biaya kosnya, biaya makannya, pokoknya masih banyak lagi hal-hal yang harus dipikirin orang tua. Bagi orang tua kan juga udah tua, aku takut kalau misalnya cerita aku itu, aku ceritain keluh kesah masalah aku ke orang tua aku jadi kepikiran, nanti takutnya kesadaran terganggu. Jadi aku lebih sering udahlah kalau teman-teman aku kayak gitu, em, orang tua aku juga mendingan jangan diceritain gitu kan, jadi aku lebih sering mendem sendiri. Itulah kayak yang membuat aku tuh jadi sering down gitu, kayak aku merasa aduh, ketika aku lagi overthinking nih kan, aku bisa tiba-tiba nangis, tiba-tiba aduh depresi sendiri gitu kak. Pokoknya ya sedih banget lah, apalagi yang namanya mendam sendiri kan kak, nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa jadi teman curhat, aku curhat juga nggak didengar, atau mendingan aku pendam sendiri kan. Gitu ya Christine, kamu masalah kamu ini kan kamu lah overthinking ya. Nah, kalau misalnya kamu overthinking, bukan kamu sendiri aja yang mengalaminya, semua orang juga mengalaminya, termasuk kakak sendiri. Kamu tahu nggak kakak overthinking karena apa biasanya? Kenapa tuh kak? Gini, kakak juga masih kuliah nih ya kan? Kakak masih kuliah. Nah, kakak tuh kuliah di Unimed. Nah, di Unimed itu ada 6 tugas KKN. Dan itu dalam satu mata kuliah itu harus ada 6-nya gitu. Jadi bayangin aja, pasti dalam di sana ada 10 mata kuliah gitu. Terus dikalikan 6 deh. 60 tugas. Jadi gimana dong? Ya, pasti otomatis pasti overthinking dong, ya kan? Tapi kakak tetap
Karena nggak mau berlarut-larut dalam overthinkingnya itu, ya harus dikerjakan nih. Kalau nggak dikerjakan ya overthinking mulu ya kan. Jadi harus dikerjakan. Nah begitu juga Christine. Jadi kalau misalnya Christine eh, mau stuck nih, mau ujian di depan mata, ya jangan larut-larut gitu dalam overthinking, ya harus dikerjakan gitu. Oh gitu ya kak. Terus kakak selama ini kalau misalnya overthinking pernah nggak cerita-cerita ke temen gitu atau sekadar minta solution kayak menurut kamu gimana sih atau menurut kamu aku harus apa ya gitu, pernah nggak sih? Kalau misalnya cerita ke teman pasti dong ya, tapi ya sama kayak responnya ya kayak teman-teman kamu juga ya kan. Ada yang bilang udahlah, ngapain sih dipikirin, nanti juga siap sendiri gitu-gitu. Kayak itu kan bukan solusi ya kan. Terus juga nanti ada yang bilang alay lah, atau ada yang bilang udahlah, kamu masih mending, kamu kan belum banyak yang dikerjain. Kalau aku sama sekali belum gitu-gitu, sama sebenarnya. Cuman ya itu, kita harus jangan jangan anggap kalau kata-kata orang itu jadi patah semangat kita gitu, jadi bikin kita down gitu. Kan tadi kamu bilang kamu down ya gara-gara kata-kata orang itu. Kalau saran kakak ya, mendingan kamu anggap kata-kata itu sebagai patokan acuan gitu supaya kamu bisa lebih semangat lagi gitu untuk mengerjakan tugasnya. Kalau gitu kak, kakak ada saran nggak kalau misalnya cerita ke orang tua gitu, menurut kakak gimana? Kalau misalnya cerita ke orang tua itu tergantung kamu ya, Christine. Kalau misalnya kamu merasa cerita ke orang tua itu bisa bikin kamu tenang, bisa kamu merasa lebih baik, silahkan gitu. Tapi yang pasti kamu juga harus jangan bikin orang tua juga jadi kepikiran ya kan, karena kan kamu sendiri yang bilang kalau misalnya orang tua kamu juga punya banyak pikiran yang harus di diituin ya, dipikirin tentang anak-anaknya. Karena kamu dan juga tadi seperti itu ya, tapi harus ke kamu lagi, balik ke kamu lagi, karena kan kamu yang menjalaninya. Oh gitu kak, jadi yang aku tangkap dari perkataan kakak ini, aku tuh harus ninggalin zona teman-teman aku yang toxic itu. Aku nggak boleh dengerin perkataan-perkataan mereka yang bikin aku down, tapi aku harus cari motivasi aku yang bisa bikin aku lebih bangkit lagi, bikin aku lebih ceria. Aku cari motivasi yang bisa bikin aku itu lebih baik lagi ke depannya, begitu kan kak? Iya betul. Kalau boleh tahu kamu punya wishlist nggak? Kalau bahas susah sih kak, aku punya banyak banget hal yang pernah aku lakuin. Apalagi kan ini aku udah kelas 12 nih ya. Tapi kakak harus tahu fun fact tentang aku tuh sampai sekarang nggak bisa loh kak nentuin cita-cita aku apa. Kadang aku pengen nih jadi penyiar, kadang aku pengen jadi sekretaris, pengen jadi HRD, terus pengen jadi akuntan juga. Pokoknya banyak banget deh. Tapi misalnya nih Ran, aku ceritanya kalau misalnya mau tamat sekolah nanti, pertama aku pengen cobain PKN STAN dulu. Kakak tahu ya gimana sengitnya persaingan di sana, harus mengorbankan materi, waktu, tenaga, pokoknya semuanya harus dikorbanin. Tapi jujur aja sih kak, gimana ya kak, aku masih takut banget sih buat nyobain instan. Karena persaingannya sengit banget kan. Jadi itu kayak aku jadi merasa aduh nggak mungkin nih, nggak mungkin gitu kan. Jadi aku selalu langsung bikin second choice gitu. Aku langsung pilih opsi lain. Kalau misalnya aku nggak keterima di PTN kan, aku pengen cobain kuliah di Politeknik Perhotelan gitu kak. Kan aku nih PKL di hotel nih, jadi aku tertarik buat kerja di hotel juga, apalagi di bagian HRD. Karena aku rasa
itu yang banyak sih sama kepribadian aku yang suka bergaul dengan orang, suka gimana ya, coba hal yang baru gitu. Jadi kalau misalnya di HRD itu kan karyawannya, terus bawa ceritain masalahnya gitu kan. Aku senang tuh kalau misalnya mereka cerita, aku senang dengar cerita orang lain, aku senang berbaur, terus pokoknya aku senang deh ketemu banyak orang gitu kak, ketemu orang-orang baru, masalah-masalah baru, aku senang gitu. Jadi aku tertarik pengen coba di perhotelan, pengen ambil di bagian HRD ini. Tambah lagi kan kalau di hotel tuh kan orang-orangnya pada baik, friendly, ramah, semua pokoknya baik. Terus di sana juga di bahasa Inggris kita pasti meningkat di sana, soalnya ketemu tamu yang dari luar negeri gitu. Aku seneng banget pokoknya. Terus sih list aku juga kalau kalau bisa nih aku pengen keliling Indonesia, keliling dunia, bisa banggain orang tua. Pokoknya aku pengen ngajak orang tuaku buat happy di masa tuanya nanti. Ya gitu deh kak pokoknya. Kalau kakak lihat tadi wishlist kamu lumayan apa ya, menggiurkan sekali ya kan. Jadi kalau misalnya kamu punya wishlist kayak gitu, berarti kamu harus tahu dong harus pakai seperti apa gitu. Oke, kita balik ke topik tadi ya kan. Kamu kan tadi overthinking nih. Kamu bilang overthinking tentang tugas tentang ujian kamu yang mulai dekat di bulan apa tadi? Bulan Januari. Jadi kamu udah dapat gambaran belum harus apa ke depannya gitu? Jujur nih kalau aku sih masih bingung ya kak. Kira-kira apa ya yang harus aku lakukan untuk gimana ya, untuk menanggapi masalah aku ini sendiri. Karena aku selalu mikir gimana ya cara aku bisa menghabiskan materi 11 mata pelajaran nih satu semester dalam jangka waktu beberapa hari. Kayak itu aku bisa, apalagi kan udah deket banget nih kan bulan Januari ini, sekarang udah tanggal 3 Desember. Kamu mau nggak dengar saran kak? Boleh kak? Gini, kan kamu bilang nih tadi kamu tuh cuma 5 hari kerja, berarti otomatis 5 hari kerja doang dong, ya kan? Tapi kan kakak bilang kakak belum ada gini, kenapa 5 hari kerja nih? Tapi ada dong 2 hari lagi yang kosong gitu 24 jam. Iya. Nah, gimana kalau misalnya kamu sisihkan waktu kamu itu untuk belajar? Kamu buka buku, terus browsing dari Google, terus juga kalau misalnya kamu nggak mengerti materinya, kamu bisa tanya ke teman-teman kamu yang lebih paham materi itu. Atau kamu juga bisa tanya ke guru juga. Kualitas kamu punya pasti dong nomor WA-nya. Iya bener juga ya kak. Kemarin aku belum sempat kepikiran gitu sih. Kalau tahu gini aku pasti bakal ngabisin waktu aku 2 hari waktu luang aku itu buat belajar. Mungkin 8 jam kerja, 8 jam belajar gitu kan, 8 jam bermain, 8 jam lagi istirahat. Semua sih atau kamu atur sedemikian rupa aja sih, yang penting kamu nggak mengurangi jam tidur kamu, karena kan kita juga perlu istirahat ya kan. Iya kak. Terus kalau misalnya aku juga kerja kan kak, dari Senin sampai Jumat kan kadang aku pulangnya jam 7, kadang aku pulangnya jam 8, kadang pulangnya jam 6. Aku rasa aku juga bisa ngisiin waktuku kalau misalnya aku gak begitu capek nih, misalnya aku pulangnya jam 6 sore. Aku pasti bisa dong untuk belajar ngisi waktu 2 jam untuk baca-baca buku. Minimal untuk kerjain soal-soal kecil aja istilahnya biar aku gak lupain sama pelajarannya. Iya betul, kamu bisa sisihkan waktu 2 jam. Kalau misalnya kamu mahal terlalu banyak, kamu juga bisa itu kak ngisiin waktu itu cuma 10 menit misalnya, 15 menit itu kan juga ada cukup banyak ya untuk belajar, untuk baca buku
sekedar baca buku aja gitu. Kalau sekedar baca buku kayaknya bisa lah ya 10 menit sampai 15 menit. Oh iya kak, baik kak. Setelah ini aku bakal upgrade diri aku juga biar lebih baik lagi ke depannya. Aku nggak bakal dengerin lagi omongan teman-teman aku yang nyakitin aku. Aku akan fokus sama motivasi aku, cita-cita aku, biar aku bisa bangkit lagi dari frustasi depresi yang selama ini aku alami. Aku juga bakal ngisiin waktu aku buat belajar niche pelajaran-pelajaran satu semester yang udah lama aku tinggalin, dan nanti pas aku uh, keluar dari prakrennya itu kan di pertengahan bulan Desember, supaya aku nggak begitu keteteran lagi untuk ngejar materi sampai bulan 1 nanti. Iya benar sih kamu. Pintar, kamu tahu cara menyelesaikan masalah kamu. Oh iya, sekarang berarti kamu udah gimana perasaannya? Udah merasa enakan? Aku merasa lebih lega sih kak setelah cerita. Apalagi kan selama ini kalau aku cerita ke teman-teman aku, mereka pada nggak respon nih. Jadi kalau ketemu sama kakak dengerin cerita aku, kakak kasih solusi, terus kakak juga ceritain sharing tentang pengalaman kakak. Aku jadi merasa lebih terbuka. Pemikiran aku tuh lebih luas jadinya. Aku jadi tahu kalau misalnya aku nggak boleh stuck di zona nyaman aku. Aku harus upgrade diri. Aku harus pokoknya aku tuh harus kembangin diri aku lah biar aku bisa lebih ke depannya. Kakak juga itu senang dengarnya. Kalau gitu mungkin sampai di sini kita sesi konselingnya. Jadi kalau misalnya Christine masih ada yang mengganjal gitu di hati, atau kayaknya perlu deh kayak cerita sharing lagi sama kakak, bisa datang kemari lagi. Ya, terima kasih juga ya kak udah mau dengerin cerita aku, masalah aku. Aku rasa sih ya peran konselor tuh penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita semua manusia ini pasti punya dong masalah kita yang kita alami tiap harinya. Jadi peran konselor ini benar-benar penting banget. Aku merasa kalau misalnya aku masalah tuh rasanya pengen cerita aja, pengen curhat, pengen sharing gitu. Gitu dia pokoknya kak. Terima kasih banyak Christine. Oke, kakak doain ya semoga kamu sukses selalu, semoga aja ujiannya lancar ya, dan semoga aja kamu bisa ya PKL ya. Sukses selalu ya Christine. Baik kak. Fokusnya Natalia pribadi. Ulang. 31 lagi. Raiwan. Nggak apa. Seperti Raiwan. Halo guys, kenalin nama aku. 20. Mana itu?